Imagine if the bees could adapt like those insects. Bee is marked so she's easy to find. But Ayo, tahun 2019 adalah film berlatar di masa depan. Ketika bumi nyaris tak bisa dihuni akibat polusi dan bencana, umat manusia melarikan diri ke koloni luar angkasa yang mengorbit di dekat planet Jupiter, tepatnya Io. Tapi seorang ilmuwan wanita muda memilih tetap tinggal di bumi. Di tengah sunyi dan harapan tipis untuk menyelamatkan planet ini, kedatangan seorang pria asing membawa pilihan yang tak bisa dihindari. Bertahan atau pergi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Suatu hari di masa depan, ketika bumi tak lagi layak dihuni dan berada di ambang kehancuran, polusi dan pencemaran udara telah mengubah atmosfer menjadi racun yang menelan banyak korban. Tanaman mati satu persatu dalam kondisi mengenaskan. Para ilmuwan memprediksi masih ada tempat dengan udara bersih, namun itu pun diperkirakan tak akan bertahan lama karena virus udara terus menyebar luas. Jika kondisi ini terus berlanjut, seluruh makhluk hidup di bumi terancam punah. Karena itu, manusia mulai berpikir dan bertindak untuk mengatasi krisis yang terjadi. Semangat juang pun tumbuh, menunjukkan bahwa mereka belum menyerah dan mendapatkan perubahan demi kelangsungan hidup yang stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun pembangkit listrik yang terhubung ke luar angkasa. Proyek ini bertujuan mengambil energi biotermal dari planet lain, lalu menyalurkannya ke bumi sebagai sumber energi terbarukan. And Agamemnon dead. Namun hingga kini, upaya itu terus gagal, membuat manusia nyaris putus asa. Tapi para ilmuwan punya rencana yang dianggap mustahil, namun nyata. Misi itu bernama Exodus, menyelamatkan sisa umat manusia dengan menaiki sekitar 100 kapal angkasa menuju stasiun orbit di satelit Io dekat planet Jupiter. Meski berat meninggalkan bumi, harapan baru harus ditanam di tempat asing demi keberlangsungan hidup. 100 ships flew off into the sky. Satelit itu dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan sekaligus tempat tinggal baru bagi manusia. Mereka juga menambang di Io untuk mencari sumber daya berharga. Namun di balik kenyataan pahit itu, sebagian manusia memilih tetap tinggal di bumi. Salah satunya adalah ilmuwan muda bernama Sam Walden. Lewat penelitiannya, Sam menaruh harapan besar bahwa bumi masih bisa diselamatkan. Klaim Sam terbukti saat ia menemukan larva nyamuk yang bisa bertahan di tengah virus udara. Ia lalu menguji kadar racun di lokasi itu dengan menyalakan api. Tapi nyala api tampak normal, artinya tempat itu masih aman. Harapan pun muncul. Severe. Sample 181A. Water. Setelah menyelesaikan tugasnya, alarm oksigen Sam berbunyi. Tandanya ia harus kembali ke markas sebelum kehabisan udara. Markas itu terletak di dataran tinggi, aman dari sebaran virus di wilayah rendah. Sesampainya di sana, Sam mengaktifkan monitor dan mengirim laporan ke pacarnya, Elon, yang kini berada di Io. Bagi Sam, jika masih ada serangga seperti nyamuk yang bisa bertahan, itu berarti bumi tidak hancur, melainkan sedang berevolusi. Keyakinan ini sejalan dengan teori yang ia pelajari dari ayahnya. Meski banyak orang termasuk Elon pacarnya pergi ke Io, Sam tetap teguh. Ia percaya suatu hari keajaiban akan datang. Sambil menunggu balasan dari Elon, Sam melanjutkan penelitiannya. Kali ini, ia menguji seekor lebah dalam akuarium berisi udara tercemar. Sayangnya eksperimen gagal, lebah itu hanya bertahan sebentar sebelum mati.
Tak lama, Sam menerima balasan dari Elon. Ia senang dengan perkembangan penelitian Sam, namun kembali mengajak Sam menyusulnya ke Io. Sam sempat ragu, tapi ia menguatkan hati dengan mendengarkan rekaman ayahnya, Dr. Henry. Dalam rekaman itu, sang ayah berkata, seburuk apapun kondisi bumi, kematian adalah bagian dari kehidupan. Ia yakin Sam telah teruji dan mampu menjadi penyelamat bumi. Life is in the stars, Sam. Your father can't hold you back any longer. Hasil penelitian terbaru Sam menunjukkan bahwa tumbuhan di bumi tak tinggal diam menghadapi virus udara. Mereka berevolusi dan diperkirakan dalam 20 tahun ke depan akan mampu beradaptasi lebih baik. Lebah pun punya peran penting sebagai penyerbuk alami. Jika lebah bisa bertahan, evolusi tumbuhan bisa berlangsung lebih cepat. Inilah yang menguatkan tekad Sam untuk tetap tinggal dan memulai perubahan. Transmitting on frequency 9043. Listening on frequency 9560. Killers adapt. Our model predicts vegetation growth will decontaminate the air in less than 20 years. Beberapa saat kemudian, Sam menerima pesan lagi dari Elon. Ia memberitahu bahwa dirinya akan ikut ekspedisi luar angkasa untuk mencari tempat tinggal baru bagi manusia. Para ilmuwan di Io menemukan planet mirip bumi bernama Proxima b. Namun karena jaraknya sangat jauh, perjalanan diperkirakan memakan waktu 10 tahun. Sebelum Sam sempat membaca seluruh pesan, monitornya mendadak mati. Ia pun kesal dan sedih, meski baru sedikit memahami isi pesan itu. Find, but sometimes she's replaced during a season. In thousands of bees, Engineers. But it has grave implications for the Exodus program. Sam segera turun gunung menuju perkotaan untuk mencari monitor baru. Ia menuju gedung terbengkalai yang ditinggal penghuninya. Setibanya di sana, cuaca buruk mendadak datang, memaksanya segera kembali. Virus udara di cuaca itu membuatnya harus tetap memakai masker untuk melindungi diri. Setelah memperbaiki monitornya, Sam melanjutkan membaca pesan dari Elon. Ia mengajak Sam segera bergabung ke Io karena kapal angkasa akan berangkat dalam 4 hari. Namun kebimbangan Sam bertambah dengan rusaknya peternakan lebah akibat cuaca buruk kemarin. Kegagalan berturut-turut membuat Sam hampir putus asa dan mempertimbangkan untuk bergabung ke planet Io. Di tengah kebimbangannya, Sam melihat balon udara mendarat. Ternyata itu Mika, pria yang ditugaskan menjemput ayah Sam untuk ekspedisi luar angkasa. Sam menjelaskan bahwa ayahnya sedang mencari spesimen baru. Sambil menunggu ayahnya kembali, Sam mengundang Mika untuk singgah di markasnya mengingat cuaca buruk baru saja terjadi. Mika terkesima dengan hidangan yang disediakan Sam, terutama mengingat di tengah wabah, Sam masih bisa menanam dan menghasilkan buah serta madu. Sam kemudian bertanya tentang kondisi dataran rendah, khususnya pantai, yang merupakan impiannya untuk dikunjungi. Mika menjelaskan bahwa kondisi di sana sudah tak memungkinkan, bahkan terakhir kali ia melihat hewan di sana saat masih kecil. Fix you some food. No. I'm not gonna take any of your food. Sam dan Mika melanjutkan pembicaraan tentang penelitian Sam yang berhasil menemukan spesies hewan yang bertahan di tengah wabah. Sam juga mengabarkan telah berhasil membuat alat komunikasi dengan manusia di Io. Obrolan ditutup dengan Sam mempersilahkan Mika menginap dan meminta bantuannya memperbaiki sel surya yang rusak akibat cuaca buruk kemarin. Sam iseng bertanya tentang keluarga Mika yang mengaku yatim piatu. Lalu Sam bertanya soal hubungan asmaranya dengan Elon yang kini sedang LDR. Mika menjawab jika sudah memutuskan harus siap mental dan fisik karena jarak adalah tantangan terbesarnya. Ia menambahkan setiap keinginan manusia akhirnya akan berakhir pada keputusan Tuhan yang seringkali tak sesuai prediksi. This is Dr. Harry Walden, transmitting on frequency 9043. Sam kemudian menunjukkan kebunnya di dalam rumah kaca, menjelaskan bahwa tumbuhan di sana saling mendukung, memungkinkan mereka bertahan di tengah wabah. Pembahasan berlanjut ke pendapat ayah Sam tentang Io yang mengatakan sejauh apapun manusia pergi dan meski mereka bertanggung jawab atas kerusakan bumi, bukan berarti mereka tak bisa berubah dan memperbaikinya.
Planet Earth is a miracle in the universe. We are its caretakers, and it is our duty to stay. Keesokan harinya, Mika tanpa sengaja menemukan kamar orang tua Sam dan mengetahui bahwa mereka telah tiada. Sam akhirnya jujur, ayahnya meninggal karena metabolisme yang lemah akibat wabah dan dimakamkan di samping ibunya. Rekaman suara ayahnya menjadi pedoman Sam yang merasa sendiri dalam menghadapi bumi yang terkena wabah. But he kept her here, right? He kept all of you here. No. What do you mean, no? Mika mengungkapkan niat awalnya, namun setelah melihat keadaan, ia menawarkan Sam untuk ikut ke planet Io. Setelah berpikir lama, Sam setuju. Malamnya, Sam memberitahu Elon tentang niatnya, berharap bisa bertemu setelah sekian lama. Namun cuaca buruk kembali datang, membuat balon udara tak bisa terbang. Micah! Open the door. Sambil menunggu cuaca membaik, Sam mengajak Mika melihat peternakan lebahnya. Sam terkejut menemukan ratu lebah masih hidup, yang memungkinkan koloni baru terbentuk. Namun kabar buruk datang dari Elon. Ia terpilih sebagai anggota tetap ekspedisi luar angkasa, membuat pertemuan dengan Sam semakin lama. Sam akhirnya memutuskan untuk putus dengan Elon, mengakui kebohongannya tentang ayahnya, dan meminta maaf. Elon pun memaafkan dan menyampaikan permohonan maafnya. All my love. From Io until the... Di tengah patah hati, Mika datang sebagai pelipur lara. Hubungan mereka semakin dekat dan keduanya menikmati malam bersama. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Penjemputan kapal angkasa menuju Io dipindahkan, membuat jarak yang harus ditempuh Mika semakin jauh. Dengan bahan bakar balon udara yang menipis, perjalanan pun menjadi tak mungkin. Do you see the glimmer? Sam menawarkan solusi, mengetahui lokasi persediaan helium yang cukup untuk balon udara. Mereka segera berangkat dan mengisi bahan bakar. Sebelum berangkat, Sam pamit untuk menuntaskan urusannya dan Mika tanpa curiga menyetujuinya. We don't have enough helium to fly that far. We're stuck here. Sam yang tak kunjung kembali membuat Mika menyusulnya. Ternyata Sam sedang di museum terbengkalai, memandangi lukisan Leda and the Swan yang menggambarkan kisah cinta seorang putri dan pangeran yang menjelma menjadi angsa. Setelah puas melihat lukisan itu, Mika mengajak Sam pergi karena pasokan oksigen menipis. Namun Sam memutuskan untuk tetap di bumi dan meminta Mika meninggalkannya. Leda gave birth to Helen. Helen of Troy. Your tank. Tanpa diduga, Sam melepas masker oksigen, membuat mereka panik karena berada di zona virus udara. Ternyata Sam mampu bertahan tanpa masker, menandakan ia memiliki antibiotik khusus. Setelah berpikir lama, Mika akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sam. Sebelum pergi, Sam menulis pesan terakhir untuk Mika, mengutip perkataan ayahnya bahwa manusia harus tetap berjuang meskipun sejauh apapun mereka pergi. Mereka harus tetap ingat asal-usul mereka, yakni bumi. I tell everyone on Io that there's a future on Earth. Beberapa tahun kemudian, bumi akhirnya pulih. Sam yang merasa lega, kini menikmati kehidupan di pantai bersama buah hatinya dari hubungan dengan Mika. Meski begitu, Sam tetap menghubungi manusia di Io, melaporkan keadaan bumi dengan harapan mereka akan kembali ke asalnya. Tell them the dark clouds have given way to the ocean mist. Tamat, itulah akhir dari film Io tahun 2019. Pesan yang bisa diambil, Sam mewakili harapan dan keyakinan bahwa bumi masih bisa diselamatkan meski hampir semua orang sudah menyerah. Io adalah film yang tenang tapi kuat secara emosional, menawarkan refleksi tentang kehancuran lingkungan, pilihan hidup, dan harapan. Di balik kisah sunyinya, film ini menyuarakan pentingnya menjaga bumi dan berani mengambil keputusan yang tidak populer demi masa depan. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!